Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Inayah dari kelas IKIS 4E dengan NIM 1904010024. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah aspek hukum ekonomi, yang dimana kami diberi tugas untuk menjelaskan salah satu dari materi-materi yang telah diberikan kepada kami, dan saya memilih materi perlindungan konsumen. Baik, langsung saja saya akan masuk kepada penjelasan. Nah, yang pertama yaitu pengertian hukum perlindungan konsumen. Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan pengguna dalam bermasyarakat. Yang berikutnya yaitu asas-asas dan tujuan perlindungan konsumen. Tertera di dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Ada 5 asas di dalam undang-undang ini. Yang pertama yaitu asas manfaat. Dimaksudkan seperti apa manfaat-manfaat yang diperoleh oleh konsumen dan pelaku usaha yang lainnya. Kemudian asas keadilan. Dimaksudkan adanya keadilan orang-orang yang terlibat dalam pelaku usaha ataupun konsumen. Kemudian asas keseimbangan, yang dimaksudkan adanya keseimbangan antara konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah. Kemudian asas keamanan dan keselamatan konsumen, dimaksudkan adanya jaminan terhadap konsumen dalam melakukan sebuah transaksi dalam jual beli. Kemudian asas kepastian hukum, dimaksudkan baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum-hukum yang berlaku. Nah, adapun tujuan perlindungan konsumen ini tertera pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari akses negatif pemakaian barang atau jasa. Yang ketiga yaitu meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-hak sebagai konsumen. Kemudian yang keempat yaitu menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan sebuah informasi. Kemudian yang kelima yaitu menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga timbul sikap tanggung jawab kepada konsumen. Kemudian yang terakhir yaitu meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang ataupun jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Yang berikutnya yaitu hubungan antara konsumen dan pelaku usaha. Yang pertama yaitu prinsip let the buyer beware, yang dimana prinsip ini berpendapat bahwa pelaku usaha dan konsumen adalah dua pihak yang sangat seimbang sehingga tidak perlu proteksi apapun bagi konsumen. Kemudian yang kedua yaitu to do care theory. Prinsip ini menyatakan bahwa pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk berhati-hati dalam memproduksi dan menyalurkan produknya, baik itu barang ataupun jasa. Kemudian yang ketiga yaitu the privilege of contract. Prinsip ini menyatakan pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk melindungi konsumen, tetapi hal ini tidak dapat dilakukan jika di antara mereka telah terjalin kontrak. Kemudian yang keempat yaitu kontrak bukan syarat. Prinsip ini tidak menyatakan kontrak adalah syarat melakukan suatu transaksi. Yang berikutnya yaitu peran pemerintah dalam upaya perwujudan penyelenggaraan perlindungan konsumen.
Nah, sesuai dengan pasal 29 dan 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa pemerintah memiliki tugas terkait pengawasan maupun pembinaan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen khususnya di bidang pangan. Mengingat keamanan pangan merupakan aspek penting dalam menentukan kualitas sumber daya manusia dengan memperhatikan kesehatan dan gizi terhadap produk yang dikonsumsinya. Melalui penjelasan peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2001 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen, di mana pembinaan perlindungan konsumen diselenggarakan oleh pemerintah dalam upaya menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakan kewajiban masing-masing. Misalnya dengan meningkatkan kualitas penyidik, peningkatan kualitas peneliti dan penguji barang ataupun jasa, pengembangan pengujian teknologi barang ataupun jasa, dan standar mutu. Yang berikutnya yaitu perlindungan konsumen dalam Islam dan hak-hak konsumen dalam Islam. Sumber hukum perlindungan konsumen dalam Islam hampir sama saja dengan hukum Islam yang umum telah kita ketahui. Di antaranya yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Nah, adapun fuqaha memberikan 4 tingkatan bagi konsumen. Yang pertama yaitu wajib mengonsumsi sesuatu untuk menghindarkan diri dari kebinasaan, dan jika tidak mengkonsumsi kadar ini pahala mampu akan berdosa. Kemudian sunnah, mengonsumsi lebih dari kadar yang menghindarkan dari kebinasaan dan menjadikan seseorang muslim mampu sholat berdiri dan mudah berpuasa. Kemudian mubah, sesuatu yang lebih dari sunnah sampai batas kenyang. Kemudian konsumsi yang melebihi batas kenyang. Dalam hal ini terdapat 2 pendapat. Salah satunya mengatakan makruh dan yang lain mengatakan haram. Prinsip-prinsip perlindungan konsumen dalam Islam. Yang pertama yaitu prinsip kebenaran. Yang dimaksudkan adalah agar konsumen mampu menggunakan barang yang halal, bukan barang yang haram. Kemudian prinsip kebersihan. Dimaksudkan di dalam Islam kita dituntut untuk mengonsumsi atau menggunakan barang-barang yang bersih, jauh dari kotoran atau najis dan lain sebagainya. Kemudian prinsip kesederhanaan. Yang dimaksudkan bahwa di dalam Islam kita tidak dianjurkan untuk berlebih-lebihan dalam mengonsumsi ataupun menggunakan barang-barang. Kemudian prinsip kemaslahatan, di mana kita mengonsumsi atau menggunakan suatu barang harus kita tujukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian prinsip moralitas dan akhlak, di mana kita harus selalu mengingat Allah atas segala nikmat-nikmat, baik itu nikmat berupa barang yang kita konsumsi atau jasa yang kita gunakan. Adapun hak konsumen tertera pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur ada 9 poin hak yang dimiliki oleh konsumen. Yang pertama yaitu hak atas keamanan dan keselamatan. Yang kedua yaitu hak memperoleh informasi. Kemudian yang ketiga yaitu hak untuk memilih. Yang keempat yaitu hak untuk didengar. Kemudian yang kelima yaitu hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Kemudian yang keenam, hak untuk memperoleh ganti rugi. Kemudian yang ketujuh, hak untuk memperoleh pendidikan konsumen. Kemudian yang kedelapan, hak untuk mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar yang diberikan. Kemudian yang kesembilan, hak untuk mendapat upaya penyelesaian sengketa yang patut. Adapun kewajiban konsumen yang tertera pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang pertama yaitu membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan produksi, pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa demi keamanan dan keselamatan. Yang kedua yaitu
beritikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang ataupun jasa. Kemudian yang ketiga, membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati. Dan yang keempat, mengikuti upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Itulah tadi penjelasan saya mengenai materi perlindungan konsumen. Mohon maaf apabila banyak kesalahan di dalamnya, dan mohon maaf juga jika ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.